Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramawati Sai dari jurusan Budidaya Perairan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang kesusahan lahan untuk budidaya ikan bandeng di lahan Bonorowo, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Latar belakang: Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil dengan garis pantai yang sangat panjang, salah satu yang terpanjang di dunia. Indonesia dikaruniai Tuhan dengan lautan yang lebih luas dari daratan. Dengan 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat. Potensi kelautan Indonesia juga mempunyai potensi perairan tawar yang berupa perairan terbuka, kolam ikan, dan budidaya campuran. Peningkatan produktivitas perikanan di Lamongan merupakan salah satu target pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya membangun ekonomi rakyat berbasis pedesaan di Kabupaten Lamongan dengan mengoptimalkan produk unggulan pedesaan. Kecamatan Kalitengah merupakan salah satu kecamatan yang dilintasi oleh aliran Begawan Solo. Penyediaan air tambak dilihat dari lokasinya, maka sumbernya berasal dari Sungai Begawan Solo dan anak Sungai Begawan Solo. Dengan air yang mengalir sepanjang tahun, kebutuhan perairan akan tercukupi. Sebelum masuk ke penjelasan klasifikasi ikan bandeng, saya akan menjelaskan ikan bandeng itu seperti apa. Hapiludin 2015 menyatakan bahwa ikan bandeng memiliki nama lain, yaitu Canos canos. Ikan ini memiliki tubuh langsing dengan sirip ekornya bercabang, sehingga mampu berenang dengan cepat. Warna tubuhnya putih keperak-perakan, mulut tidak bergerigi, sehingga menyukai makanan ganggang biru yang tumbuh di dasar perairan. Klasifikasi ikan bandeng menurut CEN 1990 sebagai berikut: Phylum Vertebrata, Subphylum Craniata, subkelas Gratostomata, kelas Osteoties, subkelas Actinopterygii, ordo Gornoidciformes, subordo Clupeidae, famili Canidae, genus Canos, spesies Canos canos Porskal. Morfologi ikan bandeng. Ikan bandeng adalah sejenis ikan laut dari famili Canidae, ordo Mallochopterygi. Ciri utamanya adalah sirip dubur jauh di belakang sirip punggung. Sirip ekor panjang bercakak dengan keping sebelah atas lebih panjang. Ciri umum yang mudah dikenali adalah tubuh memanjang agak pipi, mata ditutupi lapisan lemak, pangkal sirip punggung dan dubur ditutupi sisik sikloid lunak, warna hitam kehijau-hijauan dan keperak-perakan. Di bagian sisi terdapat sisik tambahan yang besar pada pangkal sirip dada dan sirip perut, menurut Pirjan 1989. Evaluasi lahan. Dalam kaitannya dengan sumber daya alam dikenal istilah lahan atau land dan tanah atau soil yang pengertiannya seringkali rancu. Sesungguhnya pengertian lahan lebih luas daripada tanah. Sumber daya lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang terdiri atas tanah, topografi, hidrologi, vegetasi, dan iklim, di mana pada batas-batas tertentu mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. PAO 1976. Jadi evaluasi lahan merupakan alat perencanaan penggunaan lahan yang strategis. Evaluasi lahan memprediksi keragaan lahan, mengenai keuntungan yang diharapkan dari penggunaan lahan dan kendala penggunaan lahan yang produktif serta degradasi lingkungan yang diperkirakan akan terjadi karena penggunaan lahan. Kriteria kesusahan lahan terbagi menjadi dua. Pertama, topografi dan hidrologi. Topografi berupa bentuk wilayah atau kemiringan lereng dapat mempengaruhi kemampuan suatu lahan dalam pengisian maupun pergantian air tambak, terutama tambak yang dikelola secara tradisional atau ekstensif dan media atau semi-intensif. Kedua, kondisi tanah. Dalam pemilihan kriteria kualitas tanah untuk budidaya tambak dipilih PUBA yang besar. Pengaruhnya terhadap budidaya tambak
tetapi PUBA tersebut bersifat stabil atau agak sulit berubah. Dalam konstruksi tambak harus dilakukan pengalian agar tambak yang dikonstruksi mampu menahan air, maka kedalaman tanah yang dapat digali menjadi bahan pertimbangan. Inilah hasil parameter kesehatan kualitas air sawah tambak di lahan Bonorowo. Tabel di atas dapat diketahui variabel untuk mengukur kesehatan lahan adalah kualitas air dan tekstur tanam. Kualitas air mencangkup oksigen terlarut, suhu, pH, alkalinitas, dan salinitas. Berdasarkan hasil pengukuran sampel air yang berasal sawah tambak yang disesuaikan dengan syarat hidup ikan bandeng, kelas yang masuk parameter sesuai atau S1 adalah suhu, pH, dan alkalinitas. Kelas yang masuk dalam parameter sesuai bersyarat S2 adalah alkalinitas pada lokasi pengambilan K1, sedangkan kelas yang termasuk parameter tidak sesuai atau N adalah oksigen terlarut atau DO. Parameter tersebut dapat diketahui yang termasuk parameter tidak sesuai, baik S2 dan N menjadi faktor penghambat pertumbuhan ikan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi lahan pada perikanan sawah tambak komunitas ikan bandeng pada di lahan Bonorowo, Kecamatan Kalitengah, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kesehatan lahan lokasi pertama masuk dalam kelas kesesuaian tidak sesuai atau N dengan faktor pembatas pada oksigen dan alkalinitas NOS2A. Lokasi kedua masuk dalam kelas sesuai tidak sesuai atau N dengan faktor pembatas pada oksigen NO. Lokasi ketiga masuk dalam kelas kesesuaian tidak sesuai atau N dengan faktor pembatas pada oksigen S2O. Sekian ilmu yang bisa saya share. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.